Tantangan itu adalah seiring dengan tantangan dan kompleksitas yang dihadapi masyarakat. Karena Khususnya kan di Jakarta ya? ya di Jakarta, di ibu kota ini kan masih ibu kota Oh, lah kita ini sekarang oh ini. iya. Barangkali ya entah tahun depan atau akhir tahun berapa kita akan pindah misalnya, itu tantangannya tetap besar, apalagi Jakarta menjadi kota global. Ya, seiring tantangan itu, ya makin besar pula eh, apa namanya ya peluang dari satu sisi, tapi dari sisi yang lain menjadi kendala dalam tanda petik yang harus diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Kodital dimanapun berada, Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi dalam podcast Kodital, obrolan renyah dakwah. Podcast kali ini akan menarik karena hadir di tengah-tengah kita salah satu dai kondang, pendakwah kondang, dan tentunya pengalaman beliau di bidang dakwah khususnya di dakwah di DKI Jakarta itu sangat luar biasa karena beliau ini menapaki jalan dakwah, medan dakwah itu cukup lama di usia muda, di usia muda. Jadi Siap. eh, apa jam terbangnya cukup tinggi ya, dan cukup jauh terkait tentang dakwah. Dan oleh karena itu dalam segmen kali ini Kodi Talk, obrolan renyah dakwah, akan membahas terkait tentang sejarah PKM bersama Al-Mukarram Al-Mutaram, guru kita bersama Ki Haji Saiful Bahri. Gimana kabarnya Ki? Sehat Ki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, baik. Semoga beliau ini senantiasa dalam lindungan Allah Amin. Subhanahu wa taala, dan tentunya bisa terus membimbing kita, mengarahkan kita, memberikan petunjuk kepada kita, karena beliau ini sekarang adalah Direktur Pendidikan Kadar Mubalik. Nah, menarik. Sebagai direktur, beliau akan bicara terkait tentang sejarah berdirinya PKM, urgensi dari berdirinya PKM seperti apa, lalu kemudian dinamika sosial mungkin yang terjadi pada saat itu seperti apa, lalu kemudian kaitannya dengan berdirinya PKM dan sebagainya. Dan tentunya yang tidak kalah menarik, nanti juga kita akan kulik terkait tentang tokoh-tokoh pendiri dari PKM itu, karena tentunya beliau pasti terlibat di dalam sejarah berdirinya PKM tersebut. Dan nanti kita akan terjakan pertama, kira-kira PKM itu singkatan dari pendidikan kadar mubalik. Ya, betul. Pendidikan kader mubalik PKM. Sekarang ini angkatan ke-32. Ya, mereka sudah melakukan apa namanya pendidikan gitu tahun ini itu sudah ke 32 tahun. Jadi angkatan 32 ya. Ya. Artinya kalau sudah angkatan 32 lebih lama daripada PKU atau PDU. Oh ya, ya, saya Ya, ada pikir pendidikan begitu. kadar ulama, ada pendidikan dasar ulama. Ya, betul. Jadi, Ya, nah, kira-kira urgensinya pada saat itu seperti apa, Ki? ya Lahirnya PKM. mungkin eh, kita begini ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Eh, kita bicara PKM, pendidikan kader mubalik, karena memang pertama Jakarta itu banyak mubalik, gitu ya. Apalagi saat itu kita melihat di masyarakat itu sangat populer ya para mubalik, terutama kehadiran saya kira yang tidak bisa kita pungkiri dia adalah fenomena itu Kiai Zainuddin MZ misalnya. Sebelumnya ada tokoh-tokoh seperti saya menyebutnya 3 serangkai itu luar biasa. Ada Kiai Haji Syukur Yaqub, Kiai Haji Syukron Ma'mun, dan Kiai Haji Hashim Adnan. Itu sangat populer di Jakarta dengan kelebihan masing-masing ya. Ya, Kiai Hashim Adnan kita tahu adalah ayah daripada ketua KODI saat ini, yaitu Kiai Jamaluddin Hashim. Itu. Lalu kemudian tentu interaksi masyarakat dengan para dai itu begitu dekat, begitu baik. Ya. Nah, kaitannya dengan bagaimana kok PKM itu harus berdiri, apakah memang ingin mencontoh, menduplikasi mereka-mereka itu, menginspirasikah mereka itu, saya kira ya pertama. Tetapi yang kedua, barangkali ini juga ada kaitannya dengan situasi dan perkembangan
di mana tantangan masyarakat terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan itu sendiri, Iya. bahkan sosial dan lain-lain itu begitu Iya. kuat. Nah, tentu juga memerlukan dai-dai atau mubalik-mubalik Iya. yang profesional, Iya. memiliki standar dalam kompetensinya gitu. Apakah itu menyangkut keilmuan, Iya. wawasan maupun keterampilan. Dari sisi ini kita di KODI, Koordinasi Dakwah Islam, yang kemudian sekarang ini ketuanya Pak Kiai Jamaluddin, itu pada tahun 90-an awal, itu Pak Suryadi Sudirja dilantik sebagai gubernur, lalu kemudian tidak lama membuka Raker KODI bersama FKLD. FKLD itu Forum Komunikasi Lembaga Dakwah, dibuka di Balai Kota, ya, di Balai Agung. Kemudian pelaksanaannya di Prabu Putragus itu dari Cisarua. Nah, di sana itu juga menghadirkan narasumber Panglima Kodam itu langsung datang tuh. Pak Hendro Priyono langsung datang, Hendro saya ingat. Priyono. Ya, kemudian juga didampingi asisten yang saya masih ingat itu ada dua, Pak Zakian Nur Makarim, itu jenderal juga sampai jadi jenderal kemudian. Kemudian juga ada Pak Slamet Supriyadi, bahkan terakhir itu letnan jenderal, pernah jadi wakil ketua RI, dan ada beberapa yang lain saya agak lupa, tapi dua itu saya tidak lupa mendampingi Pak Hendro. Nah, ketika pembekalan di Jakarta dibuka oleh Pak Gubernur itu menyampaikan bahwa di tengah tantangan dan sekaligus peluang dakwah yang begitu kuat di Jakarta ini, itu perlu ada standar mubalik, terutama dalam kompetensinya. Bahwa mubalik itu harus memiliki standar kompetensi yang menyangkut ilmu agamanya, kata beliau itu, wawasannya, dan juga keterampilannya. Dan Standarisasi ada mubalik standar sudah itu sudah disebutkan oleh disebutkan. beliau. Jadi istilahnya kompetensi ya, standar kompetensi beliau menyebutnya. Sudah disebutkan. Walaupun mungkin istilah sekarang itu apa sertifikasi belum itu belum muncul. Tapi standarisasi dari kompetensi dasarnya itu harus ada. Artinya mohon maaf nih, sebelum MUI ada standarisasi. Oh iya, sudah itu Pak Gubernur sudah menyampaikan begitu. Dan beliau menyatakan lebih daripada itu, bagaimana juga para mubalik ini, khususnya di DKI Jakarta, itu bisa, kalau istilah sekarang mungkin berkolaborasi, waktu itu istilahnya bagaimana bisa bekerja sama ya, dalam rangka istilahnya Pak Suryadi Sudirja itu beriringan dengan dakwah pembangunan yang menyangkut rencana strategis pembangunan di DKI Jakarta. Waktu itu istilahnya, istilah beliau itu rencana strategis atau renstra dari pembangunan Provinsi DKI Jakarta, ini juga harus dipahami oleh para mubalik. Sehingga ketika berdakwah dari satu sisi itu menyampaikan ajaran agama dengan wawasan yang bagus, dengan kualitas keagamaan yang bagus, dan dengan penyampaian komunikasi yang bagus. Di samping itu katanya menguasai persoalan-persoalan Jakarta. Apakah itu kebersihannya, misalnya kata beliau, lingkungan hidupnya, apalagi setelah itu kita melakukan kerjasama dalam hal penanaman, istilah itu 1.000.000 pohon waktu itu ya. Istilahnya 1.000.000 pohon. Mungkin yang ditanam itu berjuta-juta pohon. Tapi 1.000.000 pohon yang hasilnya di beberapa tempat saya melihat masih ada. Itu kerjasama dengan KODI, dengan FKLD. Kita ikut nanam bersama Lurah, bersama Pak Camat. Itu tahun berapa Ki terbentuknya? Ya, PKM itu setelah Pak Suryadi tahun 92 akhir, di bulan Oktober itu, menyampaikan sambutan di pembukaan dan membuka Raker KODI bersama FKLD, itu tahun 93 dilaksanakan itu, ya dikaji. Waktu itu kan ketua KODI namanya Pak Kolonel Zainuddin. Kolonel Zainuddin ini orang garnisun yang komandan garnisunnya, itu jenderalnya itu Pak Edi Nalapraya, baru saja beliau almarhum beberapa hari yang lalu. Nah, ketika itu beliau dijadikan wakil gubernur bidang pemerintahan. Beliau membawa Kolonel Zainuddin untuk menjadi ketua KODI di Provinsi DKI Jakarta itu tahun 89. Nah, ketika itu tahun 92 dapat pengarahan, 93 menyiapkan dan kemudian kita dirikan gitu Pak. Terutama ya tokohnya itu selain ketua KODI adalah ketua satu di KODI yaitu Pak Nurul Huda.
Oh. Pada saat itu beliau adalah rektor di Universitas Asyafiya Oh. dan juga anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia, Oh. DPA, penasihat presiden zaman Ya, Pak Harto. kalau Ya, kalau sekarang namanya ini Dewan Timpres Dewan ya, tapi sudah nggak Timpres. ada lagi juga Iya, Dewan iya. Timpres. Dulu ada DPA, Dewan Pertimbangan Agung, Hmm. itu jumlahnya 45 orang, dan Iya, itu iya. Pak Nur Huda, wakil ketua satu Kodi, Iya, itu menjadi salah satu anggota DPA, iya, iya. dan berbarengan dengan itu beliau adalah rektor di Universitas Asyafiya, Asyik, ya. dan kemudian beliaulah menjadi direktur pertama Pertama PKM. PKM. Dan itu ditetapkan oleh keputusan gubernur. Insya Allah. Gitu. Keputusan gubernur yang tentu saja di bawahnya pemikir-pemikirnya itu saya masih ingat, ada Pak Oh. Bambang Pranowo, Profesor Dr. Bambang Oh. Pranowo. Iya, iya. Ada generasi mudanya itu Pak Idrus Marham. Oh. Pak Idrus Marham itu masuk. Iya, Idrus Marham, Dr. Idrus Marham iya. ya. Iya. Kita tahu lah Tokoh pernah jadi juga ya. menteri, tokoh pada saat itu. Itu ikut beliau, ada Iya. Pak Mardhani Anwar. Gitu ya. Saya kira itu adalah orang-orang yang ketika itu Tokoh-tokoh merancang, intelektual ya, tokoh berdirinya PKM. intelektualnya, betul. Bagaimana merancang misalnya kurikulumnya seperti apa, Oh. berapa persen terkait dengan pengetahuan agama, berapa persen mengenai Oh. wawasan, mengenai keterampilan, itu sudah Iya, iya, iya. dibicarakan. Sudah ada Gitu. tuh ya. Bagaimana prakteknya dan Hmm. seterusnya itu sudah Masya dibicarakan. Allah. Gitu. Nah, Memang, saya mungkin kira ada itu. kaitannya dengan Ya. penamaan mubalik ya. Kenapa Ya. misalnya kayak Iya, ulama atau apa? Kenapa harus betul. mubalik ya? Ya karena memang pertama tupoksi kodi ya. Oh. Kodi itu kan mengkoordinasikan dan dakwah. Nah, kalau Iya. dakwah ini, dakwah itu luas Oh, pengertiannya, luas. tapi ini dipersempit dalam tanda petik menjadi mubalik. Mubalik itu yang Mubalik. bertablik. Iya. Siapa yang bertablik? Boleh jadi dia adalah misalnya penceramah, Iya. dengan melalui ceramah tablik itu, melalui khutbah, Iya. bisa melalui Iya, pengajian-pengajian iya, gitu iya. ya. Apakah itu di majelis taklim atau Oh. kajian-kajian di berbagai kementerian di mana Iya. kan Sekolah itu mungkin ya apa sih? kajian-kajian seperti itu, Iya. kultum dan sebagainya Hmm. disampaikan oleh mubalik-mubalik Oh. itu. Oh, jadi ada Saya kira. kaitannya antara apa namanya penamaan PKM Ya, gitu, tupoksi pendidikan kader kodi mubalik. dan juga pesan daripada Pak Gubernur ketika itu mengatakan standar kompetensi mubalik, Mubalik. bahasanya Ya, mubalik. Insya Allah. Itu saya kira itu Jadi artinya sejarahnya luar bagaimana. biasa Ya, sekali ya. Kita dapatkan informasi bahwa sebelum ada standarisasi hari ini, ya, misalnya dilakukan oleh MUI, ya. jauh sebelum itu Kodis Betul. sudah melaksanakan Ya, standarisasi. ya Yang kemudian 33, lahirlah PKM ini tahun betul. 93. 93. Berarti kalau teman-teman hari ini yang lahir tahun 93 seusia PKM ya. Ya, sosial Anda PKM. seusia PKM 93. Ya, 33 tahun, ya 32 32 tahun. tahun. Kemudian tantangan terbesar mungkin yang dihadapi oleh PKM dari berdirinya Ya, sampai sekarang. Ini tentu Pak Kiai kan karena sudah terlibat dari berdirinya sampai ya, nanti alhamdulillah hari ini sebagai direktur ya. Jadi ya, mengikuti jejak ya dari daripada awal tuh, dari apa para tokoh-tokoh para pendiri. intelektual berdirinya PKM. Kira-kira tantangan terbesarnya bagi Ya, tantangan itu adalah seiring dengan tantangan dan kompleksitas yang dihadapi masyarakat. Karena khususnya kan, di Jakarta ya. ya di Jakarta, di ibu kota ini kan masih ibu kota Oh, lah kita ini sekarang. oh iya. Barangkali ya entah tahun depan atau akhir tahun berapa kita akan pindah misalnya. Itu tantangannya tetap besar, apalagi Jakarta menjadi kota global. Ya, seiring tantangan itu, ya makin besar pula eh, apa namanya ya peluang dari satu sisi, tapi dari sisi yang lain menjadi kendala dalam tanda petik yang harus diselesaikan, Hmm. dicarikan jalan keluar oleh kita ya, Hmm. terutama mungkin dalam menyusun kurikulum, materi, narasumber. Gitu. Kenapa Oh, itu penting? Karena yang dihadapi sekarang kompleksitas masalahnya luar biasa. iya, iya, Masyarakatnya pun masyarakat yang terdidik, iya. apalagi segmentasinya sekarang kelihatan gitu. Hmm. Kalau perkantoran tuh seperti apa? Iya. Kalau masyarakat yang di majelis taklim ibu-ibu mungkin Oh, relatif dalam tanda petik tidak iya, menimbulkan tantangan yang kuat, iya, tetapi kan harus dikaitkan juga dengan tantangan misalnya bagaimana memenuhi pangan, iya, kecukupan gizi, menghadapi stunting. iya, Wah, itu hal-hal seperti itu kan berubah terus. iya. Tantangan itu selalu ada. Dan Hmm. disitulah kita di PKM itu Iya. eh, diharuskan melakukan kreasi-kreasi. Oh, Ya, bagaimana kita menjawab tantangan-tantangan yang di tantangan-tantangan. masyarakat. Saya kira itu. Iya. Karena itu satu saat, ya namanya PKM juga ada pasang surutnya. Ketika misalnya media kurang begitu melihat,
lalu kemudian masyarakat pun seakan-akan abai. Nah, minat terhadap PKM pun pernah agak kurang gitu, tidak terlalu banyak. Tapi ke sini kan makin baik, ratusan selalu peminat itu, cukup Siap. banyak ya. Walaupun kita hanya Hmm, bisa menampung iya. 75 75. rata-rata Berarti gitu. bisa ditambahin juga nih. Barangkali kalau ada anggaran, tapi ini Eh, kan apa-apa terkait dengan iya, anggaran iya. dan sebagainya. Iya, siap. Ruangan juga demikian. Iya. Mungkin yang apa contoh kontribusi nyata yang pernah dilakukan oleh PKM Kodi dalam hal ini misalnya yang sudah dibentuk dari angkatan pertama sampai angkatan 31 mungkin atau 30. Ya, Kira-kira seperti apa sih? ya memang kalau kita mendengar beberapa tokoh di masyarakat yang pernah belajar di PKM itu selalu mengatakan, oh banyak sekali manfaatnya. Oh, Bahkan ketika alhamdulillah. nama PKM belum ada saja, tetapi sering ikut semacam kaderisasi atau training dakwah. Jadi belum belum resmi waktu itu. Tapi Kodi sudah menyelenggarakan. Pak Jimli di mana-mana sering mengatakan, saya ini juga sama dengan alumni PKM katanya. Oh, Selalu begitu. iya, iya. Atau di era sekarang Artinya barangkali yang Pak Jimli jelas, pernah terlibat juga ya ya di beliau banyak, PKM. beliau banyak. Bahkan beliau Oh, adalah produk dari semacam PKM tapi belum jadi PKM oh, gitu. apa namanya dulunya? Ya training dakwah saja. Training dakwah ya. Ya, kursus Masya dakwah atau Allah. training dakwah itu Seharusnya hanya itu beberapa diangkat hari. sebagai alumni juga gitu, Betul. bagian dari Iya, alumni beliau karena sering mengatakan waktu wisuda yang 2 tahun yang lalu oh kalau iya tidak iya salah pernah beliau ada tampil di sini juga beliau orasi sampaikan. ilmiah, beliau orasi Orasi ilmiah pada saat ilmiahnya itu. beliau sampaikan. Oh, Yang sekarang mungkin yang eksis ini misalnya kayak Khalil Nafis, juga beliau dulu di oh, sini. Masya Allah. Dan beliau sering mengatakan di luar di mana, saya ini alumninya gitu. Alhamdulillah. Jadi artinya kalau kita tanya satu persatu, barangkali Kontribusi pastilah nyata, mereka merasakan iya bahwa iya, manfaat daripada PKM itu sangat nyata ya, dirasakan, nyata gitu. Di iya, samping menambah ilmuwan tadi, wawasan, Masya Allah. juga ada interaksi kan, Iya. interaksi. Mereka tahu istilahnya lapas karena sudah lama Oh, kita misalnya praktek itu oh di nanti lembaga ada masyarakatan, praktikum ya, ada ya praktikum di praktikum di lapas ya. beberapa Oh, tempat. Saya kira itu iya, juga luar menambah biasa itu pengalaman-pengalaman pengalaman-pengalaman. mereka. Alhamdulillah. Berarti ya artinya kontribusi PKM untuk masyarakat itu nyata ya. Ya, Dengan dirasakan. alumni-alumni yang Ya, sudah terbentuk dan ya, sudah mempunyai apa pengabdian di tengah-tengah masyarakat ini luar ya. biasa juga. Dan mungkin saja tidak hanya tokoh-tokoh yang tadi disebutkan, tapi banyak Oh masih banyak banyak lagi sekali kalau banyak. Saya kita kira dengan lihat ini. perkembangan waktu yang kurang lebih 32 tahun ini, Eh, mungkin hampir 2.000 alumni yang dua telah ribu ya. dihasilkan. Ya, Masya Allah. kurang lebih ya, kurang Iya, sedikit mungkin dari iya, 2.000. Ya, kalau dirata-ratakan misalnya 50, 60 lulusannya, kita terima 75, kan rata-rata setahun itu meluluskan iya. mungkin 60. Karena Hmm, ada juga yang tidak lulus, iya, ada yang juga di tengah jalan karena satu dan lain hal misalnya tidak iya, melanjutkan, ada yang keburu keluar iya. negeri dan lain sebagainya, Iya. ada juga. Nah, Ki, lanjut kepada pembahasan berikutnya, Ki, Ya, terkait tentang PKM ini masih relevan nggak dengan konteks hari ini, Ki? ya. Misalnya dengan tengah digitalisasi, orang udah bisa apa belajar lewat YouTube atau lewat AI atau lain sebagainya. Hari ini kan dengan maraknya digitalisasi apa? Ya. Kira-kira PKM masih relevan nggak, Ki? Nah, ini memang tantangan tersendiri barangkali Oke, ya. Kalau dikatakan relevan, pasti tetap udah relevan. tetap relevan. Karena apa? Karena yang dari media sosial, kita ini melacak sumbernya terkadang Wah, tergagap-gagap. Pertama karena kemampuan, yang ya, kedua keterbatasan, yang ketiga dengan maraknya hoax. ya. Ini yang susah. Jadi orang sudah terkena hoax duluan, terkena Oh, framing duluan. ya, Karena itu orang yang belajar langsung itu ya. jauh lebih baik Oh, tetap. Karena referensinya jelas, jelas. kemudian juga rujukannya jelas. Rujukannya Karena dua jelas. hal itu kan yang menjadikan misalnya kenapa santri itu tidak gampang terkena hoax, Ah, ya. antara lain pertama punya sanad. Punya sana. Ya. Jadi Iya, sanad, iya, iya. sanad keilmuan itu. Jadi guru-guru kita yang Iya, iya. profesor itu ada gurunya lagi dan seterusnya. Dan Referensinya pun iya, begitu. Yang kedua, ya kurikulumnya terstruktur juga ya. betul ada proses tabayun. Oh, Ya, tabayun itu itu yang juga terpenting. mengurangi ya itu sangat mengurangi bahkan mengeliminir hoax itu. Jadi dengan Hmm, cek sanad, dengan tabayun, ya insya Allah kita terhindar dari proses yang iya, buruk dari iya, sisi maraknya dunia medsos, dunia iya, teknologi, informasi yang luar biasa itu. Tetapi bagaimanapun juga sekaligus teman-teman kita di PKM juga harus dibekali pengetahuan iya. di sekitar Ah, ya
Cara tantangan-tantangan itu, bermedia misalnya sosial ini. bermedia sosial, bagaimana bermuamalah di media Oh, sosial, bagaimana juga menguasai teknik-teknik oh, pembuatan begitu. misalnya flyer dan lain sebagainya. Karena Oh, mereka itu kalau diimbangi dengan dakwah teknologi, iya. itu pasti makin baik diterimanya. Oh, Pengetahuannya ada, wawasannya juga cukup, iya. misalnya. Kemudian menguasai teknologi Menguasai teknologi. informasi, sehingga penyampaiannya bisa disesuaikan dengan Iya. audiens atau manu yang ada di tengah Apalagi masyarakat. materinya nggak habis-habis mereka ya. Nah, sekarang kalau materi insya Allah mereka cukup, Cukup. tapi ditunjang oleh teknologi Teknologi. informasi yang baik, saya kira akan lebih baik gitu. Ya, di samping itu juga sekaligus mampu menangkal hoax yang ada di tengah Iya. masyarakat. Dan juga meluruskan mungkin Iya. pemahaman-pemahaman masyarakat di sekitar keagamaan ketika mereka hanya dapat dari medsos saja. Iya. Yang boleh jadi tadi sudah di framing, bahkan sudah dimasuki unsur-unsur lain, Iya. baik itu misalnya radikalisme, ekstremisme, dan lain sebagainya. Maupun juga liberalisme dari satu sisi. Iya. Saya kira itu. Jadi dengan adanya Iya. misalnya belajar di PKM yang kurang lebih 1 tahun dalam satu Iya. angkatan ini, saya kira itu mampu menjawab berbagai tantangan-tantangan Sekali. tadi. Ya Gitu. harapan terakhir Ki, untuk Ya. misalnya yang teman-teman yang baru lulus atau yang jadi alumni PKM Ki, untuk bisa terus berkontribusi di masyarakat. Mungkin harapan dari direktur PKM Ki. Ya, pertama kita berhadapan dengan ilmu pengetahuan dan perkembangannya. Mau tidak mau kita harus selalu mengupayakan bahwa diri kita Iya. ini kurang. Karena Iya. itu harus terus belajar, belajar, dan belajar. Oh, update dan Ya, mengupdate segala upgrade. informasi dan kemudian juga menguasai Hmm, segala bentuk teknologi karena itu adalah tantangan yang akan kita hadapi di betul. masyarakat. Yang kedua, ya mendisiplinkan diri dalam belajar itu. Saya Hmm, kira kenapa? Karena kadang-kadang kedisiplinan itulah yang membawa bahasa agama itu keberkahan. iya. Kita taat, patuh dengan guru misalnya. Lalu kemudian menghargai sedemikian rupa dengan Hmm, profesor-profesor kita, iya. para narasumber kita, Iya. ya insya Allah ilmunya bermanfaat. Iya. Dan kemanfaatan itu akan terasa ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat, Iya. di lapangan. Saya kira begitu. Kira-kira yang generasi sekarang seperti saya nih Ki, untuk mengambil hikmah atau ibrah Hmm. dari sejarah berdirinya PKM dengan tadi dinamika sosial kemasyarakatan yang ada, kemudian kita apa namanya jabarkan dalam kondisi Ya. hari ini seperti apa Ki? Kita mengambil Ya, pelajaran. tantangan dakwah ini mungkin perseorangan ya, mubalik itu adalah perseorangan. Iya. Tetapi banyak tantangan yang tidak bisa diselesaikan oleh perseorangan. Oh, Karena dakwah itu tidak selalu tabligh saja, iya. tetapi ada kalanya kita harus menyentuh masyarakat-masyarakat yang di pinggiran atau Oh, terpinggirkan. Jadi karenanya mungkin membuat komunitas-komunitas dakwah ini ah, menjadi penting dalam era ekosistem lah sekarang. kalau Ya, ekosistem dakwah gitu. ekosistem dakwahnya dibentuk, tapi grup-grup dakwahnya itu juga penting Oh, sehingga bisa secara bersama-sama betul betul. menjamah wilayah-wilayah yang tadi yang mungkin boleh jadi tidak Ah, tersentuh oleh dakwah perorangan. betul betul. Kan ada orang yang punya kesempatan banyak untuk ikut ngaji, Ah, tabligh, iya, tapi ada orang yang susah sekali. kesibukannya luar biasa sehingga tidak punya kesempatan. Nah, Nah, orang seperti ini mungkin perlu sentuhan khusus. oh, Dan di situ oke. tidak melibatkan satu omongan saja, pembicaraan saja, tablik saja. Tapi mungkin ada sentuhan ekonominya, sosialnya, psikologinya, dan seterusnya. Iya. Karena boleh jadi kita ketemu dengan masyarakat-masyarakat yang tadi itu terpinggirkan secara sosial Ah, misalnya. Atau bahkan secara ekonomi. Sehingga untuk memikirkan ekonomi sehari-hari saja udah berat sekali. iya iya. Nah, kalau yang begini kan ngundang dai nggak mungkin. Jadi Betul. kita yang harus datang. Iya. Nah, kalau datang sendirian juga kita mungkin terbatas. Iya. Tapi kalau datang rame-rame, yang satu bawa air minumnya, Oh, yang satu misalnya bawa makanannya, yang satu bawa dalilnya, yang satu iya iya mengajarkan iya. bagaimana sholat, bagaimana praktek keagamaan yang baik, saya kira itu lebih Masya Allah. komprehensif. Jadi dakwah komprehensif itu menjadi penting di era sekarang. Terutama bagi generasi muda, Iya. saya kira tidak sekedar kita belajar bagaimana keilmuan Iya. kita terima, wawasannya juga kita kembangkan, Iya. keterampilannya juga iya, tapi Oh, juga bagaimana memanage dakwah itu sehingga iya. dakwah itu betul-betul sampai kepada yang membutuhkan dakwah. Dan Saya tetap kira melihat kondisi sosial masyarakat yang ada itu. oh ya, Relevan dengan ya, kondisi itu. saya kira betul Ah, itu. Tantangannya kan di situ. ah, Tantangan itu datang dari proses pembangunan yang luar biasa. Orang modern itu senangnya materinya apa? ah, Beda dengan orang yang misalnya di majelis taklim atau di pesantren, sudah iya. jelas.
Tapi ini orang, misalnya kelompok masyarakat jet set, ya kalau diceramahi orang biasa-biasa, wah saya nggak masuk. Tapi mungkin dengan sentuhan-sentuhan tertentu, Sembilan apa jam. psikologi, apa Oh, misalnya sentuhan-sentuhan dakwah yang bersama-sama mengajak iya. bersosialisasi dengan masyarakat, Wah, boleh jadi itu mereka senang. iya, Karena mereka tidak mendapatkan selama ini, iya, kemudian datang dai, yang dai itu menawarkan misalnya program-program yang alternatif, iya, ya, mereka mungkin punya kemampuan ekonomi baik, iya, tetapi mereka nggak tahu nih menyalurkan yang pas itu kemana. iya. Ketika diajak membina masyarakat, ada yang senang. Oh ya, saya baru ketemu orang yang sangat membutuhkan. Iya. Karena mereka mungkin bergaul dengan Betul, orang-orang yang betul. terbatas, yang tidak tahu bahwa orang ada Hmm, yang membutuhkan di situ. iya, Bahkan mungkin di balik hidupnya sendiri. sorry. Saya kira itu. Jadi Masya kita Allah. hadir di tengah-tengah masyarakat betul-betul sebagai Iya, seorang yang bisa mengajak lingkungan untuk ke jalan yang baik, ke jalan yang benar, iya, dan ke jalan yang memberdayakan seluruh iya. masyarakat. Nah, tadi kembali ke apa namanya standarisasi dakwah itu atau dai atau mubalik itu sudah dilontarkan tadi kayak dengan angkatan pertama Ya, ya kan dengan betul ayat betul. angkatan pertama Ya, tadi. Nah, kira-kira dengan hal itu apakah wajib sekarang itu untuk melakukan sertifikasi mubalik ya? Apa gimana? ya, Ada sertifikasi mubalik misalnya dengan lembaga-lembaga tertentu LSP atau yang ya. Memang juga ini kembali kepada tantangan itu. Tantangan awal mungkin iya, standarnya pada tingkat pengetahuan, wawasan, keterampilan, lalu bagaimana menguasai program-program pembangunan ketika itu. iya. Nah, sekarang ini memang tantangannya dihadapkan kepada generasi milenial yang nanti pada saatnya Oh, segala pekerjaan itu membutuhkan oh, kompetensi iya, iya. yang bersertifikat. Ya, Bersertifikat. ada Nah, standarnya betul, tapi betul, ada betul. sertifikatnya. Ya, karena makanan Orang aja sekarang sudah harus bersertifikat tuh ya. betul menghasilkan Apalagi halal. SDM ya gitu. Nah, SDM itu orang mau ngecat aja kalau di kantor-kantor nggak boleh sembarangan orang Oh, ngecat. iya, Punya sertifikasi ahli ngecat sertifikasi. nggak? Gitu. Iya. Mana buktinya? Nah, sama keagamaan juga. Haji sudah mulai sekarang. Udah mulai ya. Tidak bisa orang jadi pembimbing haji Pembimbing tanpa haji. punya sertifikat. Sertifikat haji. Jadi orang mau berangkat haji saja kalau Sertifikat jadi pembimbing petugas, haji. ya, Sertifikat. sertifikat pembimbing haji harus punya. Itu baru haji. Dalam zakat, dalam wakaf sudah mulai karena itu Iya, bersentuhan iya. dengan undang-undang. Nanti di kantor-kantor bukan mustahil Nah, bahwa kantor-kantor itu menanya, Anda dari mana? iya, iya. Mana Sertifikat sertifikatnya? dai nggak? Gitu. Bisa jadi begitu. Iya, iya. Satu saat karena itu persiapan ke arah itu Iya, jauh lebih baik. iya. Kita menyiapkan bagaimana Iya. supaya terstandar di BNSP, Iya. misalnya Badan Dan Standarisasi PKM Profesi. Kodi sudah melakukan itu Betul. ya. Ke Ya, arah PKM kan sana ya. berupaya untuk ke Berupaya arah melakukan itu. itu karena itu menjadi bagian yang mungkin pada saatnya diperlukan. Iya, iya. Gitu ya. Hanya kan itu membawa resiko banyak dan Iya, itu tantangan itu juga harus kita iya, lalui ya. iya. Baik terkait dengan biaya, Ah, dengan kesubuhan, lalu iya. kemudian profesionalitas, semua ini baru kita Masya siapkan. Allah. Masya Allah. Bukan semata-mata keilmuan, wawasan Iya. tadi itu, tapi Tapi juga ada hafal proses-proses hadisnya berapa gitu. administrasinya. Iya. Ya, kompetensinya itu kan menyangkut administrasi itu yang lebih banyak. Baik, kita doakan Ya, semoga beliau, kiai kita, guru kita, amin. Amin. Mudah-mudahan kita Kiai Haji semua. Saiful Bahari senantiasa dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu Amin. wa taala sehingga beliau bisa apa yang beliau harapkan, apa yang beliau visikan di PKM Koni DKI Jakarta karena beliau ini direktur PKM Koni dan senior Ya, di Koni karena dari sejarah awal terbentuknya PKM Koni beliau sudah terlibat di situ. Jadi kita bersyukur alhamdulillah kita menimba ilmu dari beliau terkait tentang dinamika sosial masyarakat pada saat itu karena ini menarik karena pertama gubernur tahun 93 itu ya, siapa ya? 92 itu Pak 92 Suryadi Pak Sudirja ya, Letnan Suryadi Jenderal Sudirja Suryadi sudah Sudirja. memikirkan bagaimana polarisasi kaderisasi Kaderisasi ya. kaderisasi dai dan tentunya dai mubalik harus sudah berstandarisasi. Ini menarik ya. Tahun jadi 32 tahun yang Yang lalu lalu sudah ya. ada standarisasi. Nah, mungkin saja banyak sekali yang nanti kita akan apa gali dari beliau karena tentunya Insya Allah. ilmu beliau, pengalaman beliau tidak habis-habisnya untuk kita Ya, bahas di sedikit Kodi pengalaman Talk. Insya insya Allah Allah. nanti kita akan lanjutkan kembali Amin. bincang-bincang dan obrolan renyah dakwah di Kodi Talk. Mungkin terima kasih Ki. Baik, sama-sama terima Terima kasih kasih Ustaz. banyak. Ya. Terima kasih pemirsa. Tetap di Kodi Talk, obrolan renyah dakwah. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.